kok kamu depresi sih? Kamu kan rajin sholat gitu, ngajinya bagus, kok depresi? Assalamualaikum, hello hype people. Selamat datang di channel saya, Dr. Vivi Syarif, psikiater. Yang belum subscribe, yuk bantu subscribe sekarang juga ya. Saya akan share video ketika saya diundang untuk berbagi topik apakah depresi karena kurang iman? Seru banget topiknya di acara Ramadan Talks Masjid Raya Al Isra di Tanjung Duren Barat, Jakarta Barat. Nah, di video kali ini Hi people akan bisa menyimak penjelasan saya terkait apakah depresi itu berkaitan dengan kurang iman atau tidak. Check it out. Isu kesehatan mental, apa yang sering terjadi di masyarakat? Baik, sebetulnya masalah kesehatan mental itu di masyarakat ada banyak, Mas Evi. Dan orang sering lupa bahwa kesehatan itu tidak lengkap tanpa kesehatan mental. Orang hanya berpikir kesehatan fisik ya, cuma jaga pola makan, tidur cukup, minum air yang cukup, tapi lupa dengan kesehatan mental. Jadi kesehatan mental itu sangat erat dengan kehidupan kita. Pasti kita pernah mengalami masalah kesehatan mental. Tapi kalau kita bicara gangguan mental berarti kita bicara penyakit. Gangguan mental yang paling sering ada di masyarakat adalah depresi, gangguan depresi, dan gangguan cemas atau anxiety. Nah, itu adalah dua gangguan yang paling sering. Mengapa orang bisa mengalami depresi? Oke, jadi saya mau jelasin untuk jamaah ya. Kita harus bisa membedakan sedih sama depresi. Selain itu kita bedakan juga depresi yang arti katanya kalau bahasa Inggris depressed itu artinya tertekan. Semua orang bisa merasa tertekan. Mungkin gagal usaha, putus cinta, gagal masuk perguruan tinggi, bisa kita merasakan depressed, tertekan. Bisa kita merasakan sedih. Namun yang dinamakan dengan gangguan depresi itu adalah penyakit. Ini yang kita perlu paham, jamaah. Bahwa kalau kita pikir kok orang cuma gara-gara masalah gagal bisnis atau masalah hidup, kok segitu amat sih langsung sampai mau berpikir bunuh diri, aku aja hidupku lebih susah, gitu. Adu nasib ya, kita adu nasib nih, hidup aku lebih susah, kayaknya lebih banyak masalah, aku masih kuat nih alhamdulillah, kok dia cuma masalah begitu aja sampai berpikir mengakhiri hidup. Karena mungkin yang dia alami adalah satu gangguan atau penyakit. Dan kalau kita bicara penyakit secara kesehatan, itu akan ada faktor-faktor penyebabnya. Dan gangguan depresi, faktor penyebabnya tidak cuma satu. Beda kalau kita bicara, kita sakit demam berdarah karena virus. Kita sakit TBC karena ada kuman Mycobacterium tuberculosis. Tapi kalau orang sakit depresi, gangguan depresi, itu faktor penyebabnya ada faktor turunan, genetik, faktor psikologis, pola asuh orang tuanya, kemudian ada trauma atau tidak, ada bully atau tidak waktu kecil, kemudian faktor kepribadian, dan baru ada juga faktor sosial. Sosial itu ya masalah kehidupan, masalah rumah tangga, keuangan, dan sebagainya. Jadi ada faktor biologis, genetik, ya, termasuk juga ada perubahan di kimiawi otak. Faktor psikologis, dia ada trauma nggak, ada bully nggak, ada pola pengasuhan yang salah nggak dulu. Baru faktor sosial, masalah kehidupan. Tapi kita tuh suka melihatnya di ujungnya doang. Dia depresi gara-gara banyak hutang, terlilit pinjol misalnya. Yang kita lihat cuma ujungnya doang, ya maaf. Kita nggak lihat dia ada nggak turunannya, ada nggak gangguan kimiawi otaknya, ada nggak faktor trauma masa kecil. Mungkin nggak dia waktu kecil sering dibully, mungkin nggak waktu kecil dia sering
mohon maaf, dipukul orang tuanya, atau tidak pernah mendapatkan kasih sayang. Jadi jiwanya rapuh, gitu Mas Yafi. Jadi kita harus lihat dari seluruh ceritanya ya. Iya, betul. Kita tidak bisa menjudge, menghakimi seseorang, karena kan kita nggak menjalani hidupnya dia. Kita tidak tahu, betul. Seperti itu. Kemudian dok, cara kita tahu nih karakteristik seseorang yang depresi ini kayak gimana aja? Ya, jadi ketika seseorang mengalami gangguan depresi, kita bicara penyakit nih ya, ada gejalanya. Yang pertama, ada suasana perasaan hati yang murung, mellow gitu ya, kayaknya sedih, tidak semangat, putus asa, frustrasi, itu perasaannya seperti itu. Yang kedua, ada penurunan energi. Jadi kalau orang lihatnya, ini orang mager banget sih, gitu. Males ngapa-ngapain, pengennya tiduran aja, nggak ada gairah gitu. Jadi mungkin bisa jadi suaminya atau istrinya atau keluarganya, ini orang nggak ada semangat hidup gini sih, bangkit dong. Jadi gregetan nih yang lihatnya. Dan selain itu juga hilang minat dan kegembiraan. Jadi tadinya misalnya senang ikut pengajian, kok sekarang males kumpul-kumpul arisan misalnya, nggak usah deh. Tidak ada minat lagi. Jalan-jalan sama keluarga ke puncak, nggak happy. Nah, jadi ada 3 gejala itu ditambah gejala-gejala susah tidur, nafsu makan menurun, rasa bersalah, rasa berdosa, rasa nggak berdaya, sampai ada ujungnya baru ada pikiran bunuh diri. Ya, itu yang udah versi berat ya. Udah makin berat, itu baru ada pikiran bunuh diri. Apa kaitan depresi dengan keimanan? Saya mau kasih analogi ya buat para jamaah ya. Kita perlu menjaga kesehatan, salah satunya misalnya dengan olahraga. Salah satunya. Kalau kita olahraga, kita sehat nih. Maksudnya lebih sehat. Kemungkinan sakit lebih kecil. Ya. Tapi mungkin nggak kita yang udah rajin olahraga tiba-tiba sakit flu misalnya, mungkin kan? Misalnya Mas Yafi, tiap hari nge-gym misalnya gitu, atau lari, kena juga sakit flu, atau nanti ada sakit mungkin diare dan sebagainya. Olahraga sebagai menjaga kesehatan itu saya analogikan dengan keimanan. Keimanan, kita perlu menjaga keimanan yang kuat. Kita perlu ibadah, bersyukur sama Allah segala nikmat untuk menjaga kesehatan mental. Tapi bukan berarti tidak bisa mengalami gangguan mental. Gitu. Ya, orang yang olahraga terus bisa juga sakit. Sama, orang tiap hari ke masjid, sholat jamaah di Masjid Raya Al-Isra. Tapi bisa nggak kena gangguan depresi, gangguan anxiety? Bisa, karena kan penyakit. Gitu. Jadi prinsipnya adalah keimanan, rasa syukur, ibadah itu akan meningkatkan kesehatan mental kita. Tapi karena kita tahu penyakit depresi bisa terjadi banyak faktor yang menyebabkan seseorang bisa mengalami. Jadi kita nggak bisa ngejudge, kok kamu depresi sih, kamu kan rajin sholat gitu, ngajinya bagus, kok depresi gitu. Kok kamu depresi sih, kamu kan rajin sholat gitu, ngajinya bagus, kok depresi gitu. Ya, padahal banyak juga yang bisa mengalami gangguan depresi, ya penyakit. Makanya ada banyak faktor, makanya ada sekolah kedokteran dan ada spesialisasinya yang belajar itu, karena memang itu penyakit secara medis, gitu. Orang yang religius, apakah tidak perlu ke psikiater atau psikolog? Kalau jamaah ada yang sakit tipes, bisa nggak sembuh hanya dengan sholat terus-terusan? Jamaah ada yang sakit kanker, aku zikir, ngaji aja terus biar kankernya sembuh sendiri. Jamaah ada yang sakit TBC misalnya, udah deh aku zikir aja supaya TBC-nya hilang. Sebagai umat muslim, kita diwajibkan untuk berikhtiar, ya kan? Kita harus ikhtiar.
Ikhtiarnya adalah dengan berobat. Ketika kita sakit, ikhtiarnya apa? Ya berobat. Apakah kita tetap sholat, ibadah, berdoa? Ya wajib tetap dong. Ya, jadi jangan dibalik jadinya, gitu. Bahwa seakan-akan cukup nih, kita hanya dengan bersyukur, kita pokoknya ibadah, rajin beriman, kita udah pasti bebas dari depresi, anxiety, dan gangguan jiwa lainnya. Itu kalau kita berpikir ini bukan penyakit, tapi sebenarnya ini penyakit. Ini sama halnya kayak kita diabetes yang harus minum obat misalnya, gitu. Kalau kita nggak jaga makan, ngurangin manis-manis, nggak minum obat, ya diabetesnya lama-lama makin parah, gitu ya. Jadi ikhtiarnya tetap dijalankan, berdoanya, ibadahnya ya tetap harus diperkuat. Jadi kenapa nggak berduanya gitu ya? Justru itu keduanya. Jadi kenapa harus memilih? Gitu. Kenapa harus salah satu Tuhan atau salah satu manusia? Iya, kayak misalnya kita, ya Allah aku pengen naik haji gitu. Kita doa tiap hari, tapi kita nggak action, kita nggak nabung, kita nggak daftar ke ini Kementerian Agama, kita nggak urus travelnya dan sebagainya. Gimana mau berangkat haji? Jadi ikhtiarnya harus, doa wajib. Ya Allah, aku pengen ke Bandung, tapi kita di rumah doang, kita nggak ke stasiun, nggak beli tiket, nggak naik kereta, ya nyampe tahun jebot nggak nyampe ke Bandung gitu. Ya Allah, aku ingin sehat. Ikhtiarnya jalankan, ibadahnya, doanya wajib terus. Gitu. Bagaimana cara mengenali diri sendiri? Supaya kita bisa mengenali kepribadian diri kita perlu sering-sering melakukan refleksi diri. Sama halnya kayak kita kalau habis mandi atau berpakaian kan kita bercermin ya Maah ya. Takutnya mungkin kerudungnya miring lah, atau kalau habis makan ada cabai nyangkut misalnya. Kita nggak bisa lihat kalau kita nggak refleksi diri, kita nggak bercermin. Orang lain mungkin lihat, kamu tuh jilbabnya miring misalnya, itu tuh cemong tuh misalnya ya, atau bajunya tuh kancingnya miring. Hanya orang lain yang bisa lihat atau kita bisa lihat saat kita bercermin. Sama, mental kita, kepribadian kita juga bisa kita lihat kalau kita melakukan refleksi diri. Jadi cara refleksi diri adalah kita mengambil waktu setiap hari, waktu khusus gitu ya, untuk seperti kayak merenung. Oke, saya mau merenung tentang apa yang saya alami hari ini misalnya. Apakah tadi ada kejadian apa, kok saya tadi berkelahi atau berantem berdebat sama orang tua saya misalnya. Tadi sikap saya kayak gimana ya, apakah saya berkata nadanya tinggi atau saya sama teman saya ada konflik karena apa. Kita belajar untuk mengenali perilaku kita. Dan saat itu dilakukan setiap hari, kita jadi aware, iya juga ya, kok aku gampang banget baper kalau misalnya menyangkut hal apa gitu. Jadi kita belajar untuk mengenali diri kita. Introspeksi, betul. Dan refleksi diri ini kita bisa lakukan apakah sebelum tidur, ataukah habis sholat, 5-10 menit saja. Kalau memang memungkinkan kita tulis sambil nulis gitu. Apa pikiran, perasaan, perilaku. Jadi 3P. 3P ya. Pikiran, apa sih pikiran yang sering muncul? Misalnya sering mikirin, aduh aku takut belum dapat jodoh misalnya. Ya, itu terus. Kenapa aku segitu cemasnya ya? Terus perasaannya apa? Kok aku sering was-was ya? Kok setiap hari rasanya nggak tenang ya? Terus perilakunya apa? Kok aku jadi sering marah-marah ya? Kalau marah-marah ngambeknya lama misalnya. Nah, kita mau mengenali pikiran, perasaan, perilaku kita. Ketika ada yang berulang polanya, nah itu sebetulnya gambaran kepribadian. Apakah kita kepribadiannya tipe yang memang misalnya mudah tersinggung, sensitif. Jadi kita gampang sekali misalnya marah atau sedih karena komentar orang, contohnya gitu. Atau kita tipe orang yang kok aku jarang kasihan sama orang lain ya, aku suka bodo amat ya. Berarti kan kita harus belajar meningkatkan rasa empatinya, rasa pedulinya.
Nah, itu kita bisa lakukan kalau kita refleksi diri atau introspeksi. Bedanya kalau introspeksi kita habis melakukan kesalahan, baru introspeksi kan. Kalau refleksi diri kita nggak nunggu salah dulu. Kita melakukan itu sebagai bagian dari kayak kita bercermin aja sehari-hari. Aku udah tepat belum ya? Tadi aku ngomong begini, udah cukup bagus nggak ya? Atau ada yang kurang bagus ya dari perilaku aku yang harus aku ubah? Mengevaluasi diri, betul, evaluasi diri. Ya, sambil nanti boleh tulis kelebihan diri apa, kekurangan diri sendiri apa. Dari situ kita bisa lebih menyadari, oh ternyata aku punya kelebihan ini loh, tapi aku juga punya sifat kekurangan ini. Jadi itu bisa kita perbaiki gitu, karena kita belajar menerima baik kelebihan maupun kekurangan. Gitu ya. Kalau memang ada gejala-gejala yang kayaknya aku susah atasi sendiri, nggak ada salahnya konsultasi ke psikolog atau psikiater. Tapi sekarang jamaah bisa buka YouTube, Google, cari ya, belajar biar lebih mengatasi overthinking misalnya gitu, mengatasi emosi berlebih. Nah, kita belajar tuh, dipraktekin. Kalau nggak berhasil baru konsultasi. Gitu ya, semoga terjawab ya. Anak tetangga saya alami gangguan jiwa, perilaku aneh dan saat ini sudah minum obat. Apakah ketergantungan obat dan apakah bisa disembuhkan? Pak, ini pertanyaan yang sangat baik ya. Ketika seseorang mengalami perubahan perilaku tuh tiba-tiba saja bicaranya kacau, ketawa sendiri, atau tahu-tahu buka pakaian gitu ya. Tiba-tiba aja buka jilbab misalnya. Pokoknya kok jadi aneh nih, apa disantet apa diguna-guna bagaimana nih gitu ya. Udah diruqyah kok tidak ada perubahan misalnya ya. Kalau dari sisi medis kami memandangnya ini satu gangguan jiwa yang mungkin saya nggak tahu persis ya tetangga Bapak, tapi saya menduga ini skizofrenia. Namanya skizofrenia. Nah, skizofrenia ini gangguan jiwa yang berat. Termasuk gangguan jiwa yang berat. Skizofrenia ini terjadi adanya delusi, jadi ada pikiran yang berbeda dari realita. Contohnya dia bisa meyakini diri dia Tuhan. Ayo sembah aku Tuhan misalnya. Atau dia meyakini aku kaya raya, dia bagi-bagi duit. Padahal itu uang orang tuanya misalnya. Ya, atau dia meyakini, wah ini jamaah semua nih FBI nih, ini Intel semua nih mau nembak saya nih, dia udah sembunyi, ketakutan, paranoid. Ya, sama juga seperti ada kasus yang nauzubillah min dzalik, jangan sampai terjadi dengan keluarga kita, seorang ibu yang sampai tega membunuh anaknya. Begitulah saking terganggunya orang dengan skizofrenia. Dan bisa juga ada halusinasi, bisikan yang nyuruh-nyuruh. Ya, bisa nyuruh-nyuruh, udah tusuk aja misalnya. Atau udah lompat aja. Dan delusi serta halusinasi itu kenapa bisa muncul? Karena ada yang terganggu di otak. Ada hormon namanya dopamin yang berlebihan. Jadi memang bisa dibilang otaknya error, ya memang error, terganggu. Nah, ketika datang ke dokter, ditangani, dibantu sama obat supaya dopaminnya di otaknya turun. Tapi harus pakai obat. Ini sama kayak Bapak Ibu hipertensi. Diturunkan dengan obat supaya tensinya turun. Bisa nggak cuma ngurangin garam biar nggak makan asin-asin? Ya kalau tensinya udah terlanjur tinggi, walaupun makannya anyep, tetap aja tensi tinggi, harus pakai obat. Oleh karena itu yang skizofrenia pun ketika memang sudah terdiagnosis skizofrenia, mau nggak mau perlu dibantu obat, Pak. Jadi dia bukan ketergantungan, tapi dia butuh obat. Sama kayak orang diabetes, hipertensi, sakit jantung yang memang minum obatnya jangka panjang. Gitu ya. Jadi saya selalu menjelaskan, ini bukan ketergantungan, tapi dia membutuhkan obat. Tanpa obat, error lagi, dopaminnya naik lagi, muncul lagi halusinasinya. Nanti dia ketawa-tawa sendiri lagi, ngaco-ngaco lagi, kasihan. Jadi dibantu obat biar dia bisa normal lagi.
Seperti itu ya Pak ya. Pesan untuk umat muslim tentang menyikapi depresi. Ya, kita tentunya sebagai umat muslim, umat yang beragama, beriman, kita yakin ya bahwa yang maha menyembuhkan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kita menghadapi suatu masalah, ketika kita menghadapi suatu penyakit, mengalami satu kondisi yang di luar kuasa kita, tentunya kita harus ikhtiar. Kita berupaya. Nah, ikhtiarnya disesuaikan dengan masalah ataupun kondisinya. Kalau itu suatu gangguan depresi, suatu penyakit, ya kita ikhtiarnya berobat, kita konsultasi, menjalani terapi, tapi tetap menjalankan ibadah. Jadi kita tidak memisahkan ya bahwa udahlah jangan bawa-bawa agama, tapi kita gabungkan semua metode, semua cara untuk mendukung proses pemulihan. Dan saya harap jamaah dengan informasi ini bisa lebih memahami tentang kesehatan mental, memahami kalau di sekitarnya anggota keluarga atau tetangga, saudara ada yang mungkin mengalami gejala-gejala gangguan mental yang perlu konsultasi, jangan di-judge ya, jangan dihina, dihakimi, tapi dibantu, diajak untuk berobat. Insya Allah bisa pulih, bisa sehat kembali, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisyawab. Barakallahu fikum.